mau seperti ini? Semua yang menyentuh Edis, yang menentang Edis, gue udah bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Gue yang kena, gue udah bilang kalau Edis itu salah, teman-teman dengar ya, kalau Edis itu keliru salah, lu tuh nggak perlu susah payah jatuhin dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Masih dalam rangka memperbaiki channel kita yang difitnah oleh YouTube, teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Sofiatul dan juga para herder memandang Edis. Jadi dari beberapa bulan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa mereka ini terlalu gila. Terlalu gila sampai menganggap Edis itu adalah tuan mereka atau kurios mereka. Ya, jadi Edis itu sudah dianggap sebagai kurios, teman-teman. Bukan hanya sebagai seorang guru, sebagai seorang teman seperjuangan, enggak. Edis itu statusnya beda, teman-teman. Mereka menganggap Edis itu adalah Mesias mereka. Orang yang diurapi, orang yang akan mengeluarkan mereka dari kekalahan yang tidak berujung selama ini. Karena kita tahu, Sofiatul ini kan sudah berdebat dari 6-7 tahun yang lalu, teman-teman. Ya, jadi Sofiatul itu sudah cukup lama berdebat. Bahkan saat saya pertama sekali masuk dunia debat, Sofiatul itu udah ada. Sofiatul itu sudah ada, walaupun waktu itu dia masih kayak anak kemarin sore. Ya, waktu saya pertama sekali ikut dunia debat, Sofiatul pun baru di dunia debat. Nah, jadi waktu itu Sofiatul itu termasuk aktif dalam berdebat dan selalu babak belur. Selalu babak belur, teman-teman. Dan dia sampai emosi dan memilih untuk tidak lagi mau berdebat secara langsung. Karena kalau debatnya itu pakai peraturan, pakai timer, pakai moderator, dia selalu kalah, teman-teman. Selalu kalah dan selalu berujung dengan dipermalukan. Terakhir dia debat secara resmi yang pakai tema dan moderator itu kalau nggak salah dengan Ustadz Wafi. Dan itu menjadi debat pertama Ustadz Wafi dalam debat lintas agama. Dan saat itu Ustadz Wafi tampil dengan sangat gemilang, dan dari debat dengan Sofiatullah nama Ustadz Wafi melambung tinggi. Ya, jadi bisa dibilang Sofiatul ini sudah cukup lama dalam dunia diskusi tapi selalu babak belur. Nah, itulah yang membuat dia mungkin ya sedang mencari tokoh yang bisa mengeluarkan dia dari jurang kekalahan ini. Nah, jadi dia berpikir bahwa mungkin Edis lah Mesias yang mereka tunggu, yang bisa membantu mereka untuk tidak kalah berdebat lagi, untuk tidak babak belur lagi dalam menghadapi apologet-apologet Islam. Nah, itulah kenapa Edis dianggap sebagai Mesias bagi mereka. Dan itu terbukti dari statement-statement Sofiatul ya, di mana dia bilang orang yang melawan Edis itu sama saja dengan melawan Tuhan. Melawan Edis akan mendatangkan tulah, akan mendatangkan bencana. Wih, gila, teman-teman ya. Jadi bagi herder, mereka punya pandangan bahwa orang-orang yang melawan Edis itu akan dapat ganjaran dari Tuhan, akan dapat hukuman dari Tuhan. Luar biasa sekali. Pak Bom Bom, reputasinya hancur. Itu dianggap karena melawan Edis, teman-teman. Karena sudah berani melawan Edis. Padahal Pak Bom Bom hancur karena Yuli datang ke Manowari dan membongkar penipuan Pak Bom Bom. Dan sejak bertahun-tahun yang lalu kita sudah duluan ngomong, apologet-apologet Islam, terutama saya, Al-Ayubi, itu dari dulu sudah duluan menyerukan bahwa Pak Bom Bom ini tidak lebih daripada penipu. Tapi kalian nggak percaya. Kalian nggak percaya dulu. Setelah Yuli bongkar, baru sibuk. Ya, baru sibuk, tapi tidak pernah mengungkit bahwa umat Islam udah duluan ngomong. Apologet-apologet Islam sudah duluan membahas itu. Nggak pernah diungkit. Oke? Terus Rudi Iskariot, ya, terbongkar penipuannya. Itu sudah dari dulu kita duluan sampaikan. Jauh sebelum kalian kita sudah duluan ngomong, hati-hati sama Rudi Iskariot. Bahkan saya sampai ingin dicelakai oleh Rudi Iskariot karena membongkar penipuan dia. Sampai dia bilangnya apa dulu? Oh, kita kan teman, janganlah periuk diganggu, gitu kan? Mending kita debat saja, kan sama-sama dapat konten. Oh no, saya nggak pernah menganggap kalau kita itu adalah teman untuk nyari konten, nggak. Ya, kamu menipu, harus dibongkar. Disitulah dia marah besar kepada saya karena dianggap mengkhianati. Seharusnya kan balas pantun saja. Kamu balas pantun, saya balas pantun, sama-sama dapat konten.
Ini kenapa pribadi saya dihancur-hancurkan gitu. Nah, disitulah dia marah. Itu sudah duluan kita sampaikan. Jadi kalau sekarang terbongkar lagi penipuan dia, ya itu bukan hal baru. Kita sudah duluan menyuarakan itu. Nah, terus kalau masalah RK dan juga yang terbaru, Romo Cafe ya. Nah, itu juga disangkut pautkan nih sama Sofiatul. Wah, inilah kan gara-gara RK dan Romo Cafe berani melawan Edis, kena tulah. Wih, gila ini teman-teman ya. Edis itu udah kayak dewa dibikinnya. Edis itu benar-benar sudah bukan manusia lagi dianggap oleh Sofiatul ini. Nggak tahu ya, saking cintanya atau mungkin saking mantapnya goyangan Edis sampai Sofiatul nggak bisa membedakan mana Edis yang manusia, mana Edis yang bukan manusia. Ini kan gila teman-teman. Ya, ini gila sekali. Dan sebelum kita lebih jauh, mungkin kita dengarkan dulu statement dari Sofiatul mengenai mukjizat dan kesaktian Edis ini yang bisa membuat orang kena tulah, yang bisa membuat orang jadi celaka karena melawan dia. Nah, ini menarik teman-teman. Jangan sembarangan bicara kalian, ya. Satu persatu. Masa Romo seperti ini kelakuannya? Hah? Romo seperti ini? Semua yang menyentuh Edis, yang menentang Edis, gue udah bilang jangan menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Betul. Gue yang kena, gue udah bilang kalau Edis itu salah, teman-teman dengar ya, kalau Edis itu keliru salah, lu tuh nggak perlu susah payah jatuhin dia, jatuh sendiri, doain Jatuh aja. sendiri. Tangan Betul. Tuhan yang akan bekerja untuk menjatuhkan dia, lu nggak perlu dari tangan kamu kok. Dan aku berkata, tapi kalau Tuhan masih mau pakai Edis, lu nyentuh dia, lu kena, udah gue bilang, lu Betul. bakal kena karena lu menyentuh orang yang diurapi Tuhan gitu loh. Iya. Kamu doakan saja kalau memang Bang Edis ini menyesatkan atau berkelakuan tidak baik atau apa, doain aja tangan Tuhan bekerja. Iya. Gitu loh. Ya, kok kamu nggak percaya sama saya? Saya udah ngalami berkali-kali kok dalam kasus Rina Wijaya, saya udah cukup lama diam. Ya, bahkan orang bilang, Bu Sophie harus bicara tentang siapa dia sebenarnya. Nggak mau, saya bilang ngapain gue buka-buka. Biarin, ternyata dari orang lain sendiri kebuka semua. Bukan dari tangan saya. Gitu loh. Saya udah bilang jangan, saya dulu dari kasusnya Pak Bom Bom. Bu Sophie harus ngomong ini. Enggak, saya. Ternyata kebuka semua begitu loh. Saya udah bilang kalau Tuhan nggak apa ya, Tuhan masih mau pakai. Saya bilang kalau Tuhan masih mau pakai Rina Wijaya, apa hak saya untuk menjatuhkan dia? Gitu loh. Iya. Benar. Biar Tuhan sendiri yang bekerja gitu loh. Gila kan teman-teman ya. Inilah yang membuat mereka itu jadi nggak bisa lagi membedakan mana dunia nyata dan mana halusinasi. Karena untuk membedakan Edis ya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pendosa dengan Edis yang supranatural, mereka nggak bisa. Inilah kalau orang sudah beriman nggak pakai akal teman-teman, ya sudah tidak menggunakan akal dan juga istilahnya apa ya kalau kita bilangnya, memang udah dibutakan gitu, udah bodoh. Orang kalau udah bodoh ya kayak Sofiatul ini. Masalahnya kalau bodoh sendirian masih mending, ini ngajak-ngajak bodohnya. Ini bodohnya tuh ditularkan teman-teman ya, bodohnya ditularkan. Ya udahlah jadi seperti itu jadinya. Kacau balau, hancur-hancuran. Dan sekali lagi ini kita buat konten ya dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari YouTube, yaitu membuktikan bahwa konten kita konten original. Nah, ini agak ngaco juga YouTube ya. Jelas-jelas ini wajah saya yang ngomong, semua saya. Nanti dibilang kita mengambil konten orang. Oh tapi kan ada yang direaksi. Ya kita reaksi videonya pendek. Dan itu sesuai dengan aturan YouTube, seharusnya. Bahkan banyak orang tanya ya, Tanpa Ragi mana? Sudah 2 minggu Tanpa Ragi nggak buat video, kan gitu. Tanpa Ragi mati juga rupanya teman-teman. Jadi channel Tanpa Ragi barusan mati, sehingga dia sekarang udah nggak semangat juga untuk nge-YouTube. Sudah nggak semangat lagi. Bahkan dia menulis kalau dalam 3 bulan ini tidak ada yang donasi ke dia mungkin akan mundur. Lucu juga ya. Kita saja begitu kena turbulen seperti ini, butuh adaptasi 3 bulan, santai saja, biasa saja. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Ya berikhtiar, minta kepada Allah agar dibantu, dimudahkan. Bukan seperti mereka merengek-rengek ya, tapi ya namanya oten tetap akan jadi oten. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini karena sudah puyeng juga nih teman-teman ya. Sudah terlalu pusing, saya lagi ngurusin madu dan kopi.
Sudah jam berapa ini? Sudah mau jam 4. Ya, kita harus beres-beres semua. Dan makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak, udah mendukung channel ini selalu. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.